Menjual diri, pilihan hidup terakhir wanita di Afghanistan. Akibat terjadinya perang selama puluhan tahun, pun fenomena kemiskinan yang sangat parah telah memaksa lebih banyak warga Afghanistan menjalani kehidupan ganda yang beresiko untuk bertahan hidup, termasuk menjadi pelacur bagi sejumlah wanita ataupun laki-laki. Pilihan demikian itu berkembang pesat sejak 2012. Dilansir dari kantor berita pemerintah Jerman, Deutsche Welle, disebutkan bahwa prostitusi berkembang pesat di Afghanistan. Lebih jauh, ternyata ribuan anak perempuan dan laki-laki Afghanistan diperdagangkan ke negara-negara tetangga dan dijual sebagai budak setiap tahun. Meskipun hal demikian itu sangat tabu di Afghanistan, prostitusi tetap saja hidup dan berkembang. Inilah yang kemudian disebut sebagai perdagangan tertua di dunia dan mungkin ada di setiap negara di dunia. Namun demikian, prostitusi bukanlah pekerjaan impian. Sebagian besar pekerja seks perempuan dipaksa untuk mencari nafkah melalui prostitusi. Di Afghanistan yang konservatif, prostitusi adalah ilegal. Namun, bukan berarti tidak ada. Perdagangan manusia sedang booming. Perempuan muda dijual dan dikirim ke negara-negara tetangga. Kebanyakan adalah ke Pakistan. Lain daripada itu, banyak orang tidak menyadari betapa banyak perempuan yang dipaksa bekerja sebagai pelacur. Menurut Heather Barr dari Divisi Asia Human Rights Watch, HRW membuat laporan yang dirilis pada bulan Maret 2012 tentang wanita di penjara karena kejahatan moral. Dan salah satu hal yang ditemukan sangat mengejutkan pada wawancara tersebut adalah beberapa banyak wanita yang saya temui telah sering dipaksa dalam prostitusi oleh mereka, para suami ataupun mertua. Selain itu, wanita dijual sebagai komoditas. Terdapat beberapa alasan. Lebih jelasnya, perempuan dipaksa masuk ke dalam perdagangan seks oleh keluarga mereka oleh karena kemiskinan dan kecanduan narkoba. Biasanya dari suami atau saudara laki-laki atau keduanya. Lain daripada itu, keluarga sering melihat perempuan sebagai sumber uang dan memanfaatkannya. Selain itu pula, para wanita Pakistan juga telah dibeli dan dijual ke Afghanistan. Para penjahat yang menyelundupkan dan memperdagangkan barang dan orang dapat dengan mudah lolos begitu saja. Ketika orang-orang yang diperdagangkan tiba di sisi lain perbatasan, mereka sepenuhnya bergantung pada mucikari mereka. Seorang wanita dari Pakistan yang tidak ingin disebutkan namanya sekarang berada di Jalalabad, jauh dari rumahnya di Karachi, menyebutkan bahwa kami miskin dan tidak berdaya. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak punya apa-apa untuk dimakan. Itu sebabnya pria besar membawa kami ke sini dan di Karachi. Tidak ada yang suka melakukan pekerjaan ini, tapi saya tidak punya apa-apa, tidak punya pilihan lain. Penjelasannya kepada Deutsche Welle. Kemudian, wanita muda tersebut pun tidak berbicara bahasa resmi Afghanistan ataupun Pashtun. Dia menyatakan tidak tahu harus berpaling kepada siapa dan takut akan konsekuensi yang akan dihadapinya jika melarikan diri dan otoritas germonya, pria besar, begitu dia memanggilnya. Namun, dia sendiri juga menyebut kemiskinan sebagai alasan untuk memaksa perempuan menjadi pelacur. Saya melakukan ini karena saya miskin dan saya ingin bisa memberi makan anak-anak saya. Saya sadar bahwa ada konsekuensi berbahaya, hukuman keras untuk pekerjaan semacam ini, misalnya kematian atau dikucilkan dan hal-hal lain. Lebih jauh, bahwa pelacuran, baik atas kemauan sendiri atau tidak, adalah ilegal menurut hukum Islam. Ulama Naik Muhammad bekerja untuk pengadilan di provinsi Nangarhar, Afghanistan Timur,
dan menawarkan konsultasi tentang hukum Islam. Semua bentuk posisi adalah ilegal, katanya kepada Dewi. Setidaknya 4 orang harus menjadi saksi kejahatan itu, dan jika pelacur atau orang yang membelinya menikah, maka mereka harus dirajam. Jika tidak ada orang yang menikah, maka mereka menerima cambuk, ujarnya. Seks tanpa alat pengaman, tapi hukuman bukan satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan. Sebagian besar pelacur tidak mengetahui penyakit menular seksual, seperti HIV, dan tidak menggunakan kondom. Jumlah kasus PMS meningkat tajam menurut Dr. Bas Muhammad Serfat, Kepala Kementerian Kesehatan Provinsi Nagar. Pada 2012, dokter kami mengkonfirmasi bahwa banyak pria muda yang datang kepada kami baru-baru ini menderita infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual. Jikapun prostitusi diizinkan, maka tidak heran ada peningkatan masalah seperti itu di Nagrar, ujarnya. Meskipun demikian, dokter harus mempromosikan kampanye pendidikan, kata Sirsat. Pemerintah harus mengatasi masalah tersebut secepatnya. Namun demikian, pemerintah memiliki serangkaian masalah lain. Salah satunya adalah pikirkan tentang pernikahan anak, pernikahan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, penjualan wanita untuk pernikahan dan tujuan lain, pelacuran paksa, bakar diri, dan lain semacamnya. Pemerintah belum menangani secara efektif dengan salah satu dari masalah itu, kata Hyderbar. Itulah ulasan tentang wanita di Afghanistan. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut.